Podcast Man. One, two, three. Kamera, roll, action. Masih dalam rangkaian Culinary Festival, dan kali ini kita ada dalam acara podcast dan talk show online, yaitu kita akan ngobrol bersama para desainer dan juga pengusaha UMKM di Bogor. Nah, kalau teman-teman yang saat ini sudah bergabung yang ada di Ramayana Bogor Square atau yang sedang bergabung di live Instagramnya Otman, di belakang saya di panggung ini sudah ada fashion items yang cantik dan juga keren-keren. Boleh kasih tepuk tangannya dulu dong teman-teman semuanya. Coba, ada yang bisa tebak nggak teman-teman yang sedang bergabung nih di live Instagram? Hai, saya mau say hi dulu. Thank you ya yang sudah bergabung. Di belakang saya ada outer, ada boots. Kira-kira terbuat dari apa? Lalu di samping kiri saya sudah ada backpack, ada dompet, ada sendal. Kira-kira terbuat dari apa? Ayo, sudah bisa menebak? Hari ini kita akan menemukan jawabannya, menemukan kuncinya. Siapakah pencipta dari karya yang begitu indah, begitu unik, dan yang lebih spesialnya lagi adalah ramah lingkungan. Waduh, keren sekali. Seperti yang sudah hadir di samping kiri dan juga kanan saya akan memperkenalkan terlebih dahulu. Di samping kanan saya sudah ada Ibu Jumiko Jacobs. Selamat siang Ibu. Ya, silakan dipakai mikrofonnya. Selamat siang. Selamat siang Ibu Jumiko. Siang. Sehat-sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Ibu, saya dari Ibu datang udah terkesima. Ini Ibu cantik banget pakai baju dari apa? Pengen saya bawa pulang. Boleh? Boleh ya? Boleh banget. Ibu, tadi kan ada yang udah mau menebak-nebak. Kira-kira ada selendang, ada boots, ada outer. Bu, saya dapat bocoran. Katanya ini terbuat dari dedaunan, Bu. Seperti yang teman-teman sudah lihat, ini di meja ada daun, tapi disulap sama Bu Jumiko menjadi sebuah fashion items. Boleh diceritain sedikit dulu, Bu Jumiko? Ini namanya ecoprint. Jadi ecoprint itu dicetak dari sesuatu yang dari alam, seperti daun ini. Daun ini daun jati yang paling umum digunakan di bisnis ecoprint. Tercetaknya paling bagus.
Jadi seperti jaket yang saya pakai, ini jaket kulit, tapi di sini itu banyak bunga, banyak daun. Ini pewarnanya dari daun asli. Nah, jaket ini tidak akan sama satu dengan yang lain. Saya pakai ini ya hanya satu, gitu. Walaupun model kita bisa bikin sama, tapi karakter dari dedaunan ini ya coraknya ini cuma ada satu. Limited edition ya. Unique product. Unique product. It's only one. Benar Pak? Ya. Dan memang dibuatnya benar-benar handmade ya, jadi tidak menggunakan alat-alat yang teknologi yang begitu canggih. Saya lihat direbus katanya Bu, kain direbus. Sangat-sangat mudah bagi siapa saja yang berminat ingin mengerjakan ekoprint itu. Hanya diruk kain dan dedaunan ini hanya dikukus atau direbus saja. Jadi sangat-sangat mudah dan sangat unik, limited edition, unik, pokoknya semuanya serba fantastic, amazing. Yes, and bener, beautiful, so beautiful, Bu. Benar-benar. Oh iya teman-teman, Bu Yumiko ini juga adalah owner dari Daung Ekoprint ya. Jadi ada di mana Ibu outletnya kalau kita ingin melihat-lihat? Saya ada di Aeon, terus online juga, dan ada di rumah juga. Oke, jadi segera kunjungi ya. Boleh mampir nanti kalau mau lihat lebih jauh ya, Daung Ekoprint. Dan kalau tadi dari dedaunan bisa disulap menjadi, lihat barang-barang yang begitu cantik di belakang saya. Nah, di samping kiri saya, kira-kira ini yang gagah-gagah begini yang buatnya juga gagah ya. Ada Mas Rama Sastra Negara. Selamat siang Mas Rama. Assalamualaikum, selamat siang. Selamat siang. Selamat siang rekan-rekan semua. Sehat-sehat ya? Alhamdulillah. Mas bisa dijelasin ini terbuat dari apa, ini kok keren banget. Oh iya, Mas Rama ini tadi saya udah lihat kan mereknya. Mas Rama ini adalah owner dari Kokolot yang membuat karya ini dan sekaligus desainernya ya. Tapi buatnya dari apa? Coba jadi tas dompet ini terbuat dari ban dalam bekas. Kok bisa? Ban dalam bekas. Sungguhnya ini project iseng sih awalnya, karena basic ini saya kan di film, di televisi gitu. 2020 tuh pandemi kan. Jadi saya punya small production house. Alat editing, alat apa. 2020 itu down, kita semua stop. Akhirnya saya harus berpikir ulang nih, bikin apa nih. Akhirnya saya jual-jualin tuh alat-alat. Jadi kamera, editing, lampu, saya jual. Saya beranikan diri. Nah gagasan ini udah dari 2015 sesungguhnya. Saya waktu itu berkesempatan ke Milan, waktu Expo Milan. Dari Indonesia kita expo di sana selama 6 bulan. Terus di beberapa booth itu saya lihat ada produk-produk recycle dan upcycle. Ini jenisnya berarti upcycle ya? Upcycle jenisnya. Terus saya belajar, akhirnya memberanikan dirinya 2020. Singkat cerita, saya coba dengan 3 bulan. Saya nggak punya basic menjahit, saya nggak punya basic design. Karena saya orang film, orang teater. Jadi hanya modal nekat sih semuanya. Nggak ada modal kerjaan. Kreativitas ya. Ya nggak ada kerjaan, seniman harus bergerak nih. Itu kan syuting nggak ada pada saat itu stop. Akhirnya coba dengan 3 ban, saya coba publish di sosial media dan alhamdulillah responnya lumayan gitu. Oke, nanti kita akan kulik lebih Kurang jauh lebih gitu. Dari perfilman, seni peran, teater, kok tiba-tiba beralih membuat fashion item dari ban dalam. Itu gimana ceritanya, kreativitasnya seperti apa dan pemasarannya seperti apa? Karena sesuai dengan tema kita pada hari ini, usaha kreatif tetap eksis di masa pandemi. Tadi sudah ada para desainernya dan ada satu lagi tamu istimewa saya, yaitu dari Perkumpulan Wisata Otomotif Indonesia PWOI. Ada Bapak Reza Arta. Selamat siang Pak Reza. Siang Mbak. Saya panggil Pak Reza atau? Halo semuanya.
Pak Reza boleh ya? Pak Reza. Iya. Jangan. Saya tadi mau confirm Jangan. dulu. Mau panggil Pak Reza apa Mas Reza nih? Mas aja. Oh Mas aja. Biar sama ya. Mas Reza sehat ya? Alhamdulillah. Thank you sudah datang ke Bogor. Sama-sama, terima kasih diundang di acara ini yang sangat menarik ya. Buat mendukung teman-teman UMKM terutama, ada kuliner, ada kreatif juga. Ini saya kira sangat positif untuk kebangkitan ekonomi Indonesia ke depan nantinya. Iya, terima kasih. Iya, jadi nanti akan mensupport para teman-teman dari UMKM Bogor juga ya untuk bisa Insya Allah. menembus kancah internasional. Begitu Pak Reza ya. Insya Allah. Amin. Dan sebelum amin, kita amin. melanjutkan perbincangan kita pada sore hari ini, saya juga ingin menyapa teman-teman yang sudah hadir di Ramayana Bogor Square. Ini dari mana? Merah hitam coba. Hai, dari mana mas-mas? Dari Lido, jauh ya, thank you sudah hadir. Dan juga ada teman-teman dari The Hills Radio. Dan juga ini atas kerjasama dari berbagai pihak dari Memoland, tentunya dari Ramayana dan juga dari Outman Media Kreasindo. Dan juga ada dari Bank Infak. Sekaligus kami juga ingin mengucapkan pertama media partner yang sudah mendukung acara ini. Ada dari Bogor Channel, ada dari Media Sakti dan juga Bibir Jakarta. Thank you. Dan saya sekarang mau tanya pertama dulu. Balik lagi ke Bu Jumiko. Tadi kita karena baru setitik yang dikeluarkan rahasianya. Ini dimulai sejak tahun 2017. Ya Bu, benar ya? Benar. Tahun 2017. Nah, terfikir untuk membuat karya fashion dari bahan yang tidak biasa dan unik, yaitu dedaunan. Apa Bu yang pertama terfikir Bu? Saya pingin sesuatu berbeda dari yang lain. Dan karena saya mencintai alam, tidak mengotori bumi, jadi memakai produk dari alam. Jadi sama sekali kita tidak memakai bahan kimia untuk ngecat, bahan pewarnanya itu semua dari alam. Kunyit, secang, indigo, seperti itu. Dan beberapa batang-batang pohon itu dia mengeluarkan satu warna. Itu semua yang kita gunakan, jadi benar-benar sangat eco-friendly. Dan berarti warna-warna yang digunakan dalam karya-karya Bu Yumiko ini benar-benar murni dari getah-getah dedaunan ya, tidak ada pewarna buatan. Tidak ada ya, Bu? asli dari warna daun dan warna bunga. Masih dari warna daun dan juga warna bunga. Ya. Oke. Dan kalau Mas Rama sendiri nih, ini dari ban dalem dimulai. Nah, ini boleh dibilang adalah kreativitas yang muncul teman-teman sejak pandemi. Karena siapa bilang pandemi hanya bisa membuat orang rebahan aja ya. Tidak bergerak, tidak berpikir kreatif. Tapi di samping kiri saya Mas Rama membuktikan kalau terus bergerak kita bisa terus berinovasi dan menciptakan karya-karya yang kreatif seperti yang di belakang saya. Pandemi orang-orang pada drop, loh ini kok menciptakan sesuatu. Basicnya saya memang challenge waktu itu sama kayak Ibu Miko. Jadi gimana caranya kita buat produk yang nggak perlu proses lama, orang lirik. Itu poinnya. Iya. Karena saya ngakui untuk menyaingi yang kiri kanan nggak mungkin lah. Apalagi dengan modal yang terbatas ya Bu ya. Iya. Terus saya belajar di YouTube segala macam. Oh akhirnya, dengan saya menjahit ban, ternyata untuk membuat ban dompet dari ban sama tas dari ban nggak perlu alat produksi yang besar dan nggak perlu modal yang besar. Dari situ ya udah, yuk kita coba. Saya kan bingung nyari penjahit ya pada saat Lagi pandemi pula saya keliling Bogor tuh nyari penjahit. Saya ke tukang jok nggak mau. Terus saya ke tukang jahit-jahit yang nganggur pun nggak mau karena Mas gila Mas, masa ban dijahit gitu, udah bikin kain aja, bikin baju katanya. Akhirnya ada satu kawan yang ya udah mau coba dulu gitu ya. Ya udah dicoba. Dia belajar juga kan, tapi sebelum itu saya tuh manggil tukang sol sepatu awalnya. Oke, yang memang sedang yang tidak sering di rumah. Saya bilang, Mas bisa nggak Kang? Mau bikin apa sih Pak? Ini ban gunting, kita bikin tas dan dompet. Karena waktu itu 3 bulan saya belajar sendiri.
Saya belajar sendiri di YouTube tuh Bu. Saya beli alat-alat stitching kan. Sampai istri kemarin sama istri ngapain sih sampai jam 3 jam 4 ini. Udah nggak bisa. Bisa pasti. Akhirnya ngap juga ngalih satu dompet dari mulai motong, nyisir, bersihin. Waduh. Ini nggak bisa nih kalau gue sendiri nih. Akhirnya ya udah, saya beraniin diri jual itu alat-alat, saya rekrutmen. Oke. Akhirnya jadilah 4 prototype. 2 bulan. Gitu. Apa produk yang pertama kali? Tas cewek malah. Cewek justru ya. Tas istri saya. Saya bongkar. Waduh, pasti habis itu nggak boleh tidur di kamar. Pasti habis itu diomelin pasti deh. Tapi sebelum itu kejadian saya belajar tuh saya udah ke Bandung. Oke. Jadi saya ke Bandung, saya ketemu sama salah satu penjahit yang brand terkenal ya di sana, brand outdoor. Saya bilang, Kang, saya mau bikin nih tasnya. Oke, dibikin. Bikinlah 5 kodi waktu itu, 200 pieces. Saya drop tuh bannya. Tapi saya kecewa. Dari situ saya belajar, oh, saya harus belajar sendiri. Kita memang harus supervisi A sampai Z ya. Baru kita. Itulah awal mulanya semuanya. Oke, jadi berawal dari coba-coba, kreativitas, jadilah sekarang sudah banyak sekali produk-produknya yang juga sudah bisa dinikmati oleh teman-teman ya, udah berjalan. Alhamdulillah, berjalan 2 tahun ya? Hampir 2 tahun tahun ya. kedua kan. Dan kalau tadi Mas Rama merubah pandemi menjadi rezeki. Bisa kita bilang begitu ya, merubah pandemi disulap sama doi jadi rezeki. Nah kalau Bu Yumiko sejak 2017, saat itu kan mungkin pandemi belum terjadi. Tapi 2 tahun kebelakangan pandemi terjadi, slow living, semua UMKM tidak sedikit yang gulung tikar. Bagaimana Bu Yumiko tetap survive dan kreatif saat itu? Puji Tuhan, selama pandemi hampir tidak pernah berhenti bikin kain. Wow. Bikin kain, bikin kulit. Jadi karena ini produknya hanya satu, banyak yang mau. Bikinin kayak gini dong, bikin kayak gini dong, bikin kayak gini dong. Jadi sebenarnya ide itu dari mereka, bikin kayak gini dong. Dan saya sebagai pembuat harus bisa. Jadi nyari tukang, kolaborasi sama pengrajin yang lain. Akhirnya hampir semua di belakang saya ini kolaborasi dengan tukang sepatu, dengan tukang jahit. Tetapi balik lagi, saya bukan penjahit dan saya bukan desainer. Tapi saya harus bisa. Akhirnya baju-baju yang ada di belakang ini itu baru 2 jam lalu saya bikin dan saya bawa ke sini. Wow. Itu semua zero waste. Karena saya tidak bisa menjahit, tidak bisa mendesain, saya membuat kain menjadi baju dan hanya digunting dan dilubangin. Karena kan balik lagi, saya tidak mau mengotori bumi. Ya, jadi eco friendly banget gitu. Jadi menyulap sesuatu kain bisa langsung dipakai, tanpa harus menjahit gitu. Jadi irit tukang jahit, cuman hanya melubangi dan sudah bisa langsung ready to wear. Benar. Ini berarti langsung ready to wear ya Bu ya, nggak perlu dibawa ke tukang jahit lagi ya? Wow, boleh kasih tepuk tangannya dulu dong buat tamu-tamu saya siang hari ini teman-teman. Dan saya mau ke Mas Reza. Melihat tadi Bu Yumiko sebegitu kreatif dan juga survive-nya selama pandemi, begitu juga Mas Rama dengan kokolotnya. Mungkin Mas Reza melihatnya bagaimana dari sisi dari Kemenparekraf, juga melihat teman-teman dari UMKM ini? Iya, makasih Mbak. Jadi mungkin saya cerita sedikit tentang PWOI ya, Perkumpulan Wisata Otomotif Indonesia. Perkumpulan Wisata Otomotif Indonesia ini didirikan atas inisiatif bagaimana kita mengempower terutama teman-teman pencinta otomotif untuk lebih aktif berwisata. Berwisata di dalam negeri. Karena kita mengetahui saat ini wisatawan lintas negara itu cukup sulit, baik yang masuk maupun kita yang keluar, itu cukup sulit. Nah, kenapa mengempower penggemar otomotif untuk berwisata ini cukup menarik? Kita punya data bahwa di Indonesia saat ini kendaraan roda 2 itu jumlahnya ada 150 juta. Wow. Gede banget.
Bayangkan kalau 150 juta kendaraan itu hari ini waktu yang sama berwisata. Berapa triliun ekonomi yang berputar, itu pertama. Yang kedua, kita tahu juga ada kendaraan roda 4, ya, kendaraan baik kendaraan keluarga maupun kendaraan niaga, ya, seperti itu. Jumlahnya sekitar 25 juta, itu juga cukup besar. Ya. Sekarang cukup berkembang juga metode wisata untuk kendaraan roda 4 seperti camper van, contohnya seperti itu juga cukup mendorong pertumbuhan wisata di Indonesia. Nah, berbicara wisata ini juga tentunya sangat erat kaitannya dengan produk-produk industri kreatif, Mbak. Ya, kenapa? Karena wisata itu sendiri ditopang oleh namanya industri kreatif memang, yang which is itu ada sekitar 17 sektor, ya. Salah satunya ya sektor kria seperti ini, ya, yang Ekoprint juga memproduksi seperti ini dari tas dan dompet dan lain-lain dari Kokolot. ban dalam. Ini tadi saya udah lihat luar biasa, ini kekuatannya. Saya bilang ini kalau ada orang yang beli, orangnya udah nggak ada, barangnya masih ada, saya bilang. Iya. Kuat ya, Pak. Luar biasa, iya. Tapi dengan aktifnya pariwisata diharapkan tentunya produk-produk seperti yang diproduksi oleh Bu Miko dan Mas Rama ini akan bisa terserap, ya, dikonsumsi oleh masyarakat yang melakukan perjalanan wisata itu tadi. Oke. Seperti itu. Jadi bisa ikut dipromosikan di setiap PWOI melakukan perjalanan wisata otomotif. Begitu. Tentu, ya. Kami biasanya justru tidak hanya dalam tanda kutip mempromosikan untuk, maksudnya ketika kita menyelenggarakan touring misalnya, kita akan mesan vest seperti itu untuk bareng-bareng sama-samaan gitu, atau topi dan lain sebagainya. Ya, itulah bentuk-bentuk kita. Tapi terlepas daripada itu, kita juga mendorong teman-teman semua untuk tidak hanya secara berkelompok atau organisasi ataupun klub atau apa, secara keluarga, pribadi juga, ayo kita semua muter berwisata, karena kuncinya ekonomi itu perputaran sebetulnya. Semakin takut kita berputar, semakin takut kita spending, ekonomi semakin macet. Jadi jangan salahkan, maksudnya begini, kok ekonomi susah ya gitu ya, sulit gitu. Sementara Anda sendiri mohon maaf pelit gitu, nggak mau spending gitu, nggak bisa, karena apa yang Anda dapat juga sebetulnya berawal dari spending Anda sendiri, karena kan kita beli ke si A beli ke si B ke si C, ntar akan muter balik lagi ke kita juga. Gitu. Ekonomi itu rumusnya seperti itu gitu. Nah, itu yang memang harus dipahami gitu. Semakin kita takut tidak bergerak, ekonomi ikut nggak bergerak gitu. Semua diam gitu. Berarti saat 2 tahun kemarin pandemi, kondisinya mungkin Bapak lebih sering lihat di lapangan, lihat data lebih jelas gitu kalau PWOI. Melihatnya gimana saat itu? Pandemi 2 tahun. Iya, gini ya Mbak ya, 2 tahun kemarin ini memang challenges-nya luar biasa. Apalagi kita bicara pariwisata. Tapi ada satu yang menarik, datanya seperti ini. Bahwa pariwisata di era pandemi ini terjadi shifting. Shifting metode. Yang tadinya beramai-ramai menjadi lebih personalized, lebih small in size gitu. Yang tadinya pakai bus wisata 1 RT, sekarang 1 keluarga aja, naik mobil kemana gitu. Nah ini ini yang kita dorong terus, artinya apa? Ayo kalau kita pun nggak bisa rame-rame 1 RT, 1 keluarga aja deh, yang penting jalan gitu. Atau kalau nggak mau 1 keluarga sendirian juga nggak masalah, atau berdua suami istri atau dengan backpackeran boleh ya. Jalan sendiri aja gitu. Saya kira itu yang kita dorong untuk bagaimana ekonomi ini kemudian berputar, mengkonsumsi produk-produk kreatif seperti yang diproduksi oleh tadi Niko dan Mas Rama. Oke, berarti ketika manusianya bergerak, otomatis perputaran ekonomi pun akan terus bergerak ya? Jelas ya. Itu sudah hukum alamnya, hukum alamnya ekonomi seperti itu, sudah suatu kepastian gitu. Kalau semua diam, semuanya stop spending, semuanya hold money, uang disimpan, ditahan, ya sudah berhenti semua. Oke, nah kalau berbicara tentang uang tadi kan, ini tentang pundi-pundi yang didapatkan dan juga pemasarannya saat pandemi, sulit tidak
Sedikitkah yang akhirnya bisa didapatkan karena pandemi atau justru tidak berpengaruh? Dari Mas Rama sendiri gimana pemasarannya, omsetnya? Kalau awal-awal tahun pertama kita saya tawarin biar mereka sampai beli, gitu kan, sampai mereka nanya di MA. Oke. Wow. Tapi memang effortnya adalah
kita harus punya energi yang kuat tuh, Iya. sama dalam tanda kutip modal yang kuat. Tapi itu salah satu jalan. Nggak bisa lagi kita apa berdiam diri sosmed, terus kita buka YouTube, kita publish, enggak. Oke. Direct temuin siapapun kita temuin dan tawarin sampai akhirnya mereka jatuh cinta. Dan Oke. alhamdulillah sih. Boleh kasih tepuk tangan untuk teman-teman. Wow. Maksudnya, alhamdulillahnya begini. Dari 2 tahun saya rasa saya sebagai entrepreneur ataupun sebagai pedagang gitu ya, businessman lah sekarang kan, masih perlu banyak belajar. Tapi saya yang dapat gini, oh ternyata yang kita jual Bu, mungkin yang Ibu juga jual adalah emosi. Iya, historinya. Emosi yang jual. Iya. Kita pernah lihat dulu batik, orang pakai batik. Saya dulu kerja di Trans TV ya, Iya. 2005 gitu. Untuk awareness kita menggunakan batik aja harus dipaksa sama Pak Wisnu Utama gitu. Pakai batik setelah Jumat, hitam-hitam semua gitu kan, perlu dipaksa. Sampai sekarang mungkin juga teman-teman perlu dipaksa gitu untuk nggak. Nah itunya sih yang harus pelajari, gimana caranya orang mencintai produk lokal. Berarti harus dari kitanya. Iya. Nggak usah jauh-jauh mikirnya se-Indonesia harus mencintai produk Rika, enggak. Dari hal terdekat, teman, kawan, sampai akhirnya ada yang fanatik ke Kokolot. Itu kan yang kita butuhkan Bu ya. Akhirnya tidak hanya sekali membeli, tapi juga berkali-kali dan membawa teman-temannya ya. Untuk ikutan membeli. Tapi kalau Bu Jumiko sendiri, selama pandemi berlangsung tadi bercerita bahwa justru semakin banyak, alhamdulillah ya Bu ya, semakin banyak yang hadir, semakin banyak juga mengeluarkan karya Ekoprint ini. Nah, support dari pemerintah atau peran pemerintah kota atau pemerintah pusat di Ekoprint yang Ibu miliki di Daong ini seperti apa Bu? Dari pemerintah sangat-sangat membantu. Saya suka zaman sebelum pandemi itu kan suka ada seminar atau apa undangan dari pemerintah. Kontak-kontaknya saya todong satu-satu. Bu, Pak, tolong dibantu UKM dalam keadaan. Boleh saya pesan 200 selendang. Boleh saya pesan 200 kain. Seperti itu. Jadi kalau kita tidak kreatif menawarkan itu ya orang juga tidak tahu gitu. Dengan sesekali muncul di grup, ini ada produk baru loh, cuman ada satu loh gitu. Ini ada begini loh, ini pasti nggak ada yang punya lagi. Dengan begitu orang bener nggak japri, boleh dong warna ini. Seperti itu yang saya lakukan dan tidak diam hingga saat ini gitu. Ada aja punya klien fanatik, kamu punya apa lagi? Sampai seperti itu gitu. Kayaknya mengkoleksi semua produk dari Ibu Yumiko ya. Bisa bikin begini nggak? Bisa bikin begitu terus. Sudah jaket, sepatu, tas, koper, semua. Kamu bisa begini nggak? Karena kan nggak ada yang punya. Iya. Satu produk satu gitu. Nah itu keajaiban dari daun ini. Luar biasa sekali, benar-benar spiritnya. Berarti harus dipupuk terus, dirawat terus spiritnya ya Bu, agar terus bisa berkarya menawarkan kesana kesini. Kendalanya apa sih Bu? Selama proses membuat karya ini dari 2017 lah. Kendalanya apa? Kendala yang besarnya? Di sini hampir tidak ada kendala karena ini kan disediakan sama alam. Gitu. Kita hanya membeli kain polos putih, terus kulit. Nah, kita hanya rajin menanam pohon yang getahnya kuat itu di sekitar kita. Jadi saat ada permintaan banyak, kita tidak perlu cari sampai ke dalam-dalam hutan untuk dapatin daun-daun yang bagus gitu. Oke. Kendala tidak ada. Iya, selama masih ada hutan, masih ada daun, aman. Bu Yumiko tetap hadir dengan karya-karyanya begitu ya Bu? Kendala sedikit aja sih sebenarnya, modal Pak. Itu Pak, kita semua kendala modal. Tapi sebelum dijawab nih, kayaknya semuanya iya nih Mas Rama, iya Pak, modal Pak, udah begitu dari tadi. Saya mau menyapa terlebih dahulu untuk teman-teman dari Bikers Tiger.
Oh, jadi dari Lido tuh dari Tiger, nggak kedengeran. Dibuka sedikit dong kalau ngomong. Halo, thank you ya teman-teman dari Bikers Tiger dari Lido jauh-jauh hadir. Terima kasih sudah hadir. Oh iya teman-teman, kalau ingin bertanya mungkin sama Mas Rama, sama Bu Yumiko atau sama Pak Reza, mau minta modal juga? Boleh, silahkan saya kasih nanti sesi untuk bertanya ya. Dan teman-teman juga yang di live Instagram di Otman dan juga di live YouTube ya. Kita juga hari ini live YouTube di Otman, boleh silakan kalau ingin berkomentar, menyampaikan pendapat atau mau bertanya silahkan. Nanti dibacain sama Mas yang ada di belakang handphone itu ya. Pak Reza, udah ditodong, modalnya susah Pak Reza. Gimana nih Pak? Duit lagi kata Pak Reza. Sebentar dulu. Ada hotel pengen ini kita penuhin, ada permintaan ini kita penuhin, itu adaptasi. Yang ketiga kolaborasi. Oke, penting ya. Tadi disampaikan juga Bu Miko, iya. Kolaborasi ya Bu ya, itu kan begini kerjasama dengan ini, pemerintahan ya. Betul. Bahkan tidak jarang kita harus berani membuka diri, misalkan berkolaborasi dengan pesaing. Nah, bukan lagi berkompetisi ya. Tidak sekarang berkompetisi. Berarti berkolaborasi. Betul. Justru dengan pesaing yang
Lo pusing, gue juga pusing, sama-sama pusing, kita obatin bareng-bareng. Nah, Oke, sip, salaman sip. kerjasama, Benar. kolaborasi. Itu sih yang keempat ya udah ya tadi. Iya. Yang kelima kita bicara aksi. Nah, Aksi apa ini tuh penting. aksinya? Saya melihat dari Mas Rama tadi, Iya. udah deh pokoknya hajar terus, terjang terus, gak ada nyerah ini sampai jam 3 pagi. Iya. Nah kita kalahnya kadang sama apa? Ah udahlah nyerah. Udah, Oke. ya sudah selesai. Kalau kita nggak ada aksi, ekonomi nggak berputar, produk juga nggak ada, termasuk juga Fumiko tadi. Iya. Produksi kayak gini bikin, maaf ya, produsen kain yang lain, kan kain. Iya. Bikin cetakan 1 nyetak 1000 gitu. Iya. Ibu cetak satu. Ini kalau nggak ada effort aksinya, Iya. nggak ada tenaganya, Tidak mungkin terjadi ya Pak nggak ya? terjadi. Iya. Gitu. 1 orang dibikinin 1 cetakan. Tidak mudah loh Bu Yumiko. Tidak mudah, ya kan? Nah, itu si yang kelima. Yang keenam terakhir adalah resiliency. Oke. Resiliency ini kalau kita bicara di era pandemi, ini adalah tadi bagaimana kita tetap konsisten, daya tahan kita bertahan, terus ya pusing lah, kehantam kanan kiri, ke tonjok ke ini, tapi ya udah diem Iya. aja, jalan aja gitu. Udah, wah ini nggak laku nih gini. Atau temuin orang, masih mau nemuin orang, itu daya tahannya luar biasa tuh. Iya. Gitu. Jadi Wow. kalau kita lihat sampai 10-20 tahun lagi produk Coca-Cola Masih ada ya? Masih ada. Nah itu resiliensinya luar biasa. Luar biasa sekali. Itu. Nah itulah saya kira modal-modal yang jauh lebih penting daripada sekedar duit. Jadi masih banyak hal yang lebih berharga yang bisa dimanfaatkan selain duit, selain money teman-teman itu. semuanya ya. Betul. Dan itu, sudah dibuktikan dan ya. itu Ibu dan Mas ini yang udah Iya, punya. benar. Gitu. Tepat sekali. Iya, tepuk tangan dong buat Bu Biko sama Mas Rama ini. Gitu. Ya saya coba mau menambahkan sedikit, itu benar. Jadi pada saat tahun pertama, tahun kedua kita kan dikasih bantuan lah sama pemerintah kan 1,2 gitu UMKM. Dapat ya Mas? Dapat. Dapat karena saya dipaksa untuk masuk UMKM. Karena saya baru kan, udah masuk aja koperasi ya, kita masuk gitu. Akhirnya didaftarin masuk. Tahun kedua kita nggak dapat. Tahun kedua nggak dapat. Terus adalah kejadian, ada salah satu investor datang. Oke, saya mau invest nih. Gimana bisnis kanvasnya? Deg-degan kan? Ini nih, yang apa? Kita bicara duit tadi ya, yang ujung-ujungnya bukan duit. Karena saya ngalamin gitu. Terus saya nyadari juga gitu loh. Saat ini gue masih pedagang nih. Walaupun basic saya seniman ya, karena beda tuh. Seniman yang berdagang, mengeluarkan produk, sama pedagang yang berjualan. Kalau seniman, gue berkarya ya udah, mau beli-beli mau kagak, bodo amat, gue bekerja. Ya. Aku banget itu Pak. Di dapur nangis tuh, berkarya aja loh. Gitu kan, gimana jualnya. Nah, singkat cerita datanglah. Oke, berapa? Saya bikinin bisnis kanvasnya kan. Oke, berapa? Oh sekian, oke, gue double digitin. Wah itu gemeter Bu. Karena saya masih pemula ya, maksudnya untuk di industri bisnis ini saya masih pemula. Jadi belum tentu maksud saya, wah ketika gue dapat duit gede, gue mesti ngerekod orang atau gue mesti ngitung advisor atau mesti apa kan? Wah ini mesti belajar lagi. Makanya beberapa YouTuber datang segala macam, cuman saya masih belajar. Saya bilang, biarkan saya belajar, saya baru 2 tahun.
Banyak tapi kok aduh kayaknya males-malesan juga ya nggak akan terjadi ya. Dan tadi disampaikan kolaborasi, mungkin ini juga yang kadang jarang dilakukan, kolaborasi dengan kompetitor. Wow, itu ya, itu seru ya. Kalau Bu Yumiko sendiri tadi mendengar pemaparan dari Pak Reza, ada kreativitas. Tadi Pak Reza mengatakan bahwa ternyata satu orang satu dibuat dengan teliti. Jadi kan ini satu lembar kain ditata sedemikian rupa, daun-daunannya. Itu kalau semangat dan spiritnya tidak muncul terus tidak akan terjadi. Apa yang membuat tetap terus spiritnya ada, ide kreatifnya ada di tengah kendala modal tadi? Nah, itu kan lumayan sulit, Bu. Saya berprinsip bagaimana melihat orang tersenyum. Oke. Wow. Keren. Iya. Dengan senyum, melihat dia senyum aja kita bahagia. Iya. Gitu. Jadi produk-produk saya itu kan sangat sedikit gitu ya. Beda corak, beda gitu. Saya membahas. Iya. Jangan cuma senyum. Jangan cuma senyum dan order ya, benar. Maksudnya gini, mereka kan order. Pas mereka pakai senyum. Gitu. Order lagi. Seperti itu. Itu lebih lebar senyumnya ya. Iya benar. Sering banget seperti itu Pak. Jadi dengan mereka memakai, orang nanya itu beli di mana, bikin di mana, pesan lagi, kontak saya lagi. Benar. Seperti itu. Sebenarnya saya sih belum meminjam uang ke bank untuk menjadi seorang pebisnis. Saya merasa diri saya seniman. Terserah lu mau beli. Yang penting kita berkarya ya Bu, berkarya dengan hati ya Bu. Iya, seperti itu. Jadi konsep seniman sama pebisnis itu sangat bertolak belakang. Tetapi seniman yang harus dirubah menjadi pebisnis. Nah, itu yang harus kita rubah, mindset kita harus rubah seperti itu. Kalau enggak, ya kita gitu-gitu aja gitu. Gimana Bu biar bisa merubahnya? Nggak mudah loh Bu, membuat mindset seniman menjadi pebisnis. Kan ada idealisme Bu di situ Bu. Tidak mudah. Gimana loh Bu bisa Bu? Dengan pandemi seperti ini, otomatis kita harus bagaimana kita harus mendapat duit, punya duit sendiri, dan pingin beli sesuatu yang kita pengen gitu. Nah, realistis juga berarti ya Bu ya. Oke. Dari sepatu, baju itu hampir semua saya buat sendiri. Jadi apa yang saya pakai itu yang saya publish ke teman-teman. Nanti itu bagus, mau dong saya. Seperti itu. Jadi kita menjadi patung berjalan, bukan patung berjalan. Menjadi brand ambassador dari produk Ibu sendiri produk ya. Kita gitu. Jarang saya memakai, setelah saya membuat EcoPrint, saya jarang memakai produk lain selain produk diri sendiri. Jadi jarang beli baju ke orang juga ya Bu ya, bikin aja sendiri ya Bu. Benar gitu ya. Benar sekali, memang kalau melihat karya-karya Bu Miko memang membuat tersenyum. Saya aja Bu Miko baru lewat tadi pas datang, aduh. Saya ganti baju berapa kali? Iya, ganti baju berapa kali. Iya bener, iya loh Bu, bener loh. Lagi lukisan berjalan, dan kalau di belakang teman-teman bisa lihat ada boots. Itu kan kalau kita tahu produknya Bu Yumiko itu kan sebelumnya dari kain sutra ya, banyak yang bilang ya Bu. Iya. Dari kain sutra, tapi ternyata sekarang juga dari kulit kulit domba. Dari kulit domba juga. Sapi. Oke, jadi bisa diaplikasikan di kulit sapi, bukan hanya di kain sutra khas Bogor ya. Kain sutra Bogor ya Bu. Kain sutra Bogor. Nah, mau tanya, ini proses ini berapa lama pembuatannya Bu? Ini kolaborasi. Jadi ada salah satu anak muda, brandsnya Akar.
Oke, Jadi ada di sini nih. pada satu kesempatan saya pameran di Bandung dan bertemu dia. Wow. Jadi ceritanya sama-sama sepatu nih. Haha. Dan Haha. sepatu saya standar yang murah dan ini sepatu yang super mahal kalau saya bilang. Saya Keren. deketin dia, saya bilang gimana kalau kita kolaborasi. Nah, itu yang dimaksud oleh Pak Rian tadi, kolaborasi menciptakan karya yang benar-benar luar biasa. Wow, Jadi keren. Dengan keluarnya sepatu EcoPrint yang tidak biasanya dengan sepatu-sepatu yang sudah banyak beredar, itu orang malah unik banget itu gitu. Jadi di belakang ini ada 2 brand, Akar sama Jumiko. Jadi kita berdua ada di sini gitu. Nah, ini produk kolaborasi. Dan harganya ini 2,5 juta. Yes, ini keren di belakangnya, worth it sih, worth it sekali. Ini lihat dong di belakangnya ini ada ukiran. Ini dari yang produk dari akarnya kan, ukirannya, dan di atas ini ada EcoPrint dedaunan. Jadi sepertinya aduh, worth it sekali dan memang keren sekali, kreatif sekali. Kalau bukan dengan hati tidak mungkin terjadi kolaborasi yang begitu hebat ya, Bu Miko. Wow. Dan teman-teman mungkin ada yang ingin bertanya dari komunitas riders. Boleh kita kasih kesempatan mau tanya ke Bu Yumiko, mau tanya Cocok ke nih buat Mas riders Rama. nih. Nah, langsung ditodong, cocok, ayo beli. Kalau misalnya beli solnya habis, itu ada 1 kali ganti sol. Wow. Jadi di sepatu ini bisa dipakai seumur hidup. Waduh. Ini Wow. karena handmade itu benar-benar dibuat dengan hati, dibuat dengan hati dan susah rusak. Nah, yang penting itu. Nomornya 36 sampai 47. Mau kasih model dari adik-adik juga bisa. Bisa ya. Oh, bisa custom ukuran. Boleh, silakan kalau ada yang ingin bertanya teman-teman atau yang ingin order, atau ada teman-teman di live Instagram atau di live YouTube yang tadi sudah memberikan komentar atau pertanyaan, boleh dibacakan. Oke. Oh, ada juga yang baru datang dari Riders Ciawi ya. Oke, Riders Bikers dari Ciawi, terima kasih sudah hadir. Ada yang mau bertanya juga yang baru hadir. Jadi teman-teman, untuk yang baru hadir di Ramayana Bogor Square, kita sekarang sedang ngobrol atau talk show tentang usaha kreatif tetap eksis di masa pandemi bersama
depan, wow bisa macam-macam gitu. Sekarang ada peer-to-peer lending misalnya, ada equity crowdfunding misalnya, ada banyak hal gitu. Dan nanti ke depan akan ada apa lagi kita juga nggak ngerti gitu. Mungkin apa modal pakai blockchain, pakai seperti itu yang kita mungkin nggak ngerti nanti teknologinya seperti apa. Kita ikuti terus gitu. Dan sebagai seorang pengusaha tadi ya memang harus punya jiwa yang apa, selain aksi kita ini juga resiliensi itu tadi. Resiliensi sebenarnya problem terbesar tuh kadang-kala jadi pengusaha itu kan mudah menyerah. Itu kan Iya. Mudah menyerah. Begitu kita kena hantam dikit jepret, sudah gulung tikar gitu ya. Udah pusing. Nah itu udah ya itu. Nah itu harus segera harus segera diatasi ya. Kita harus menjadi manusia yang adaptif begitu ya. Yes, harus selalu banget, beradaptasi. Iya. Berarti dunia berubah, kita sebagai UMKM dan pengusaha Ikutin. juga harus ikut ya. Iya, harus ikutin. berubah, harus beradaptasi, Iya. tidak boleh menyerah Nggak apapun boleh. bentuknya begitu Betul ya. banget. Bu Yumiko, untuk mencapai mungkin mimpi sebagian besar UMKM adalah menembus pasar Dan internasional. Jangan salah Mbak, menurut beberapa ahli mengatakan perubahan 10 tahun ke depan Iya. itu akan sama drastisnya seperti perubahan 100 tahun ke belakang. Wow. Jadi Iya, yang dulu butuh 100 tahun dari Sekarang hanya butuh 10 tahun untuk dari berubah. titik A ke B Iya. 100 tahun yang lalu ke depan dari A ke B-nya itu hanya 10 tahun. Perputarannya sangat cepat sekarang Sangat cepat. ya. Nah, itu yang harus diwaspadai. Oke. Jadi tadi berbicara perubahan, orang yang berhasil yang bisa ikut dengan perubahan, yang bisa beradaptasi, bisa bergerak, termasuk salah satu goalsnya adalah menuju gerbang pintu internasional, Mas Rama. Ini katanya Kokolot udah ada di Inggris. Bu Yumiko kemarin saya juga lihat di Jakarta Fashion Week, Bogor Fashion Week, di berbagai Fashion Week sudah melenggang karya-karyanya Bu Yumiko juga. Ini saya mau ke Mas Rama dulu, ceritanya gimana Kokolot bisa hadir di Inggris dan terakhir ada di US ya? Gimana Mas Rama ceritanya? Jadi alhamdulillah waktu tahun pertama tuh kita punya kawan di Bali, dia punya musik studio, mungkin yang generasi lama tahu namanya Duo Percussion. Duo Percussion ini salah satu kawan saya. Jadi dia tertarik dan mempromosikan di sana. Kita gerilya bareng-bareng. Akhirnya ada beberapa yang nyangkut tuh. Jadi ada kebetulan dari drummernya Incognito, Peter Brigin datang ngeliat dan mau kolaborasi, dan dia memperkenalkan, dia kan drummer tuh, band buat stick banyak lah. Nah dari situ sih gerbangnya, dari Bali sesungguhnya awalnya. Terus teman-teman fotografer juga ada yang bawa kemarin ke Turki segala macam. Jadi untuk produk keluar sih ya, cuman memang saya lagi belajar gimana, ternyata saya lagi belajar ya masuk ke Amazon, masuk ke Fitsi gitu, yang memang wilayah-wilayahnya yang di sana gitu, wilayah-wilayah komunitas internasional. Sekarang sih udah terbuka ya, maksudnya bagi pelaku UMKM juga saya rasa udah terbuka lah pintu peluang untuk sana. Udah kebuka, gimana caranya kita memperbaiki diri, memperbaiki produk supaya bisa bersaing sih, sesungguhnya itu aja. Kalau unik banyak gitu, produk kita udah banyak yang dipakai, tapi kan yang saya sadari nih, yang dibutuhin adalah repeat order, quantity, itu aja, itu kayak yang harus dipelajari gitu. Dia pesan saya sih memang saya harus tetap belajar, teman-teman UKM harus tetap belajar dan tetap berjuang. Kayak gini tadi seniman gitu ya, karena kita sama-sama seniman Bu, kita dulu belajar art for art, udah kita berkarya untuk karya. Ada art for market ya, saya belajar dengan senior, oh gini loh memproduksi seni untuk market gitu. Nah yang saya lewat memang pada saat itu art for business gitu. Lewat tuh, karena nggak ada terus sekolahnya. Waktu itu kebetulan saya di IKJ gitu, nggak ada sekolahnya di IKJ itu art for business gitu. Karena kita menjual diri, skill diri, director ya lu jadi director, actor lu jadi actor gitu. Nah karena ruang bisnis ada ilmunya ya, saya masih belajar, itu aja. Kurang lebih. Membuka usaha di kala pandemi bisa menembus pasar internasional itu bukan sesuatu yang mudah, itu sangat luar biasa. Boleh kasih tepuk tangannya teman-teman yang ada di sini. Dan begitu juga Bu Yumiko, saya melihat sudah melenggang di berbagai Fashion Week, terakhir di Jakarta Fashion Week ya Bu ya.
terakhir. Dan juga saya dengar pesanan dari luar negeri juga sudah banyak. Itu ceritanya bagaimana Bu bisa menembus pasar internasional? Produk aku itu kan eco friendly. Yes. Indonesia belum populer dengan eco friendly. Jadi saya merambah pasar di Bali sama kayak Bapak. Jadi produk saya itu sudah dibawa orang ke hampir seluruh berbagai negeri dan berbagai dunia. Karena negara, saya bekerja sama dengan salah satu galeri di Ubud. Wow. Gitu. Tetapi pada Desember 2018 ya. Oke, 2000 Desember 2018 itu sudah hampir tidak ada pengunjung. Di Ubud. Masuk ke Indonesia. Masuk Indonesia. 2019 ya Bu? Akhir Desember ya. Akhir Desember 2019 itu sudah ada pengunjung dan sampai detik ini pun galerinya tutup. Tetapi ibu yang di sana itu dia udah bikin berbagai macam usaha dari minyak kayu putih. Pokoknya semua dia bagaimana supaya dia tetap survive di era pandemi. Dan saya seperti apa gitu, jadi saya tarik semua barang-barang. Dia bilang jangan, nanti juga akan ada gitu. Jadi sebagian saya tarik, sebagian masih di sana karena saya menjaga hubungan supaya tetap ada gitu. Ada beberapa yang minta kain, itu masih ada. Jadi kirim walaupun bukan kuantiti yang besar, tapi ada permintaan seperti itu. Oke, jadi benar-benar sudah ada di mana-mana meskipun saat itu Ubud kosong dan tidak ada yang masuk, tetap bisa ya Bu ya, melaju terus ke pasar internasional ya. Wow, saya kasih kesempatan terakhir karena memang waktu kita tinggal sebentar lagi. Saya mau kasih kesempatan untuk teman-teman yang berada di sini yang ingin bertanya 2 orang kepada narasumber istimewa saya pada siang hari ini. Ya udah sore ya sekarang ya, nggak kerasa ngobrolnya. Saya pikir masih siang. Udah sore. Ayo, boleh silahkan. Gimana? Kesini atau bentar? Kayaknya cukup mikrofonnya. Nggak cukup. Jadi, maju, silahkan. Di sini, boleh. Namanya Ave dari komunitas klub motor Honda Tiger Bogor. Iya, silakan Mas Ape. Boleh tepuk tangan dong. Saya mau menanyakan mengenai kepada Bapak Reza yang tadi bicarakan mengenai touring wisata ya. Saya sangat tertarik untuk mengikutinya. Untuk kegiatan yang kita lakukan untuk menambah ekonomi di bidang wisata. Oke. Di situ kita menanyakan apakah ada syarat khusus atau gimana gitu untuk melaksanakan touring wisata tersebut untuk kolaborasi bersama PWOI. Oke, sudah? Iya, terima kasih Mas Ape, sehat selalu. Sebelum saya kasih kesempatan satu orang penanya dulu, saya kasih kesempatan Mas Rian untuk menjawab. Jadi, ada ininya nggak syaratnya atau bagaimana caranya bisa ikut berwisata otomotif bersama PWOI? Bukan begitu, Mas Ape? Iya. Terima kasih. Jadi PWOI itu adalah satu perkumpulan di mana di situ banyak klub-klub otomotif ya, organisasi-organisasi otomotif. Kita saling bertukar pikiran, berkolaborasi. Yang tujuannya kita juga bagaimana klub-klub otomotif ini kita bisa salurkan atau kolaborasikan dengan produsen-produsen misalnya seperti itu. Nah, alhamdulillah memang selama tahun 2021 kemarin kita bekerja sama dengan beberapa produk yang mau memberikan sponsorship untuk touring gitu misalnya ya. Itu juga mungkin Pak Indra bisa cerita nanti tuh, udah beberapa kali kita juga support touring dari teman-teman yang disupport oleh produk gitu ya. Produknya macam-macam tuh nanti gitu. Nah, intinya adalah yang penting bagaimana kolaborasi antara klub otomotif dengan produk bisa menciptakan satu kegiatan yang kemudian kegiatan ini berdampak positif terhadap perekonomian gitu. Ketika
mereka nanti touring, menginap di hotel atau apa, dan lalu juga konsumsinya, makan dan lain sebagainya. Ini kan akan memutar perekonomian. Dan diharapkan juga sebetulnya selain daripada akomodasi, konsumsi, industri kreatifnya nih. Coba teman-teman juga kalau touring-touring kemana gitu, lihat-lihat produk-produk lokal ya, industri kreatif dibeli gitu. Nah ini juga yang kita dorong terus lah ya gitu. Kalau syarat nggak ada gitu. Syarat sih kita intinya terbuka untuk semua klub-klub otomotif bergabung di perkumpulan wisata otomotif, untuk intinya lebih ke persaudaraan lah sebenarnya gitu. Persaudaraan, network, jejaring, bagaimana klub otomotif ini ya, mohon maaf ya, seringkali ada stigma negatif gitu. Apa sih? Geng motor. Nah, itu yang kita ingin kikis gitu, ingin kurangi gitu. Dengan mengalihkan, tapi sebenarnya nggak salah dituduh geng motor, karena memang aktivitasnya yang kemudian memang mohon maaf mengganggu ketertiban umum gitu. Nah, di sini dengan adanya PWOI kita ingin mengempower, mengeduket teman-teman semua. Kalau kita suka otomotif bukan untuk sesuatu yang kayak balapan atau bahkan sesuatu yang merugikan orang lain, tapi yang justru mengempower ekonomi gitu, berdampak terhadap ekonomi. Buat apa? Wisata aja gitu. Ngapain sih buat yang negatif-negatif, buat yang positif aja gitu kan. Kira-kira seperti itulah PWOI. Jadi wisata otomotif bisa ikut membantu menaikkan UMKM di Indonesia juga begitu ya? Sangat Mbak. Iya. Apalagi jumlahnya tadi saya sebutkan 150 juta sepeda motor. Dan 25 juta kendaraan roda 4. Wow. Ini kalau diberdayakan yang belum ada orang bikin. Nah, itu yang membuat kita semangat, kreatif, inovatif. Tetap semangat dan pantang menyerah, itu aja. Setuju. Dan terakhir dari Mas Rian, apakah masih ada ingin disampaikan untuk teman-teman semua, untuk riders? Oh, Mas Reza, kok saya bilangnya Mas Rian? Maaf Mas Reza. Tambah keren atau tambah kurang keren tuh? Apanya tetap keren Mas. Itu Mas Aris, Mas Rama. Kalau Rian tuh adik saya kebetulan. Adik saya. Boleh silakan. Tinggalnya di Cibinong sini. Mas Reza. Ya. Nah, saya kebetulan tipe orang yang suka belajar. Jadi closing statement saya adalah sesuatu yang saya pelajari hari ini. Kunci sukses ada 2. 1, buatlah orang tersenyum dan order. Itu aja. Setuju. Luar biasa sekali. Pelajaran hari ini adalah tersenyum dan membuat orang untuk order. Itu yang penting. Jangan hanya senyum tapi order ya, gitu ya. Terima kasih banyak. Saya nanti nggak apa-apa. Ya boleh.
Itu yang terjadi pada saya. Tapi mereka berbayar. Aku tahu mereka, jadi silakan, tidak apa-apa. Bayarnya nanti. Jadi talk show hari ini diakhiri dengan curhat begitu ya. Iya. Sekarang lagi musim pay later kok. Lagi musim pay later sekarang. Jadi saya ingin mengucapkan terima kasih banyak. Saya senang sekali bisa hadir dalam acara yang begitu luar biasa pada sore hari ini, Culinary Festival. Dan terima kasih untuk Pak Reza Arta dari PWOI sudah hadir di Ramayana Bogor Square. Nanti kita semua jalan-jalan ya sama Pak Reza ya. Ready ya. Terima kasih banyak. Apa Bu? Pak, satu lagi. Ada satu Bogor lagi. Banyak curug loh, Pak. Oh, Bogor banyak curug. Air terjun. Air terjun. Kayaknya itu cocok buat bikers. Boleh. Nanti kita ke sana ya.